Assalamualaikum anak-anakku yang hebat. Kali ini kita mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu tentang pelestarian alam. Pelestarian alam ada dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ itu meliputi suaka alam, suaka marga satwa, dan kawasan pelestarian alam. Sedangkan pelestarian ex situ itu meliputi rehabilitasi, penangkaran, dan budidaya tumbuhan. Nah, kali ini kita akan masuk pada subtema 3, pembelajaran kedua dan ketiga. Materi yang kita pelajari pada pembelajaran 2 dan ketiga ini yaitu muatan PKN berupa penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, muatan SPDB mewarnai dan membuat patung motif, muatan IPA perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, serta muatan bahasa Indonesia mengomentari suatu kesimpulan. Coba kalian perhatikan gambar hewan berikut. Di situ ada kelinci, sapi, singa, kucing, ayam, dan gajah. Nah, hewan-hewan itu mempunyai jenis yang berbeda. Seperti kita ketahui, jenis hewan ada hewan kesayangan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Hewan kesayangan adalah hewan yang sengaja dipelihara manusia untuk kesenangan atau hobi. Sebagai contoh adalah kucing dan kelinci. Sedangkan hewan ternak adalah hewan yang sengaja dikembangbiakan manusia untuk keperluan industri maupun kebutuhan manusia. Sebagai contoh sapi dan kambing. Sedangkan hewan liar adalah hewan yang hidup di alam liar, baik itu perkampungan, sungai, atau laut. Sebagai contoh adalah singa dan harimau. Berikut ini adalah beberapa contoh sikap yang mencerminkan nilai Pancasila yang berhubungan dengan peduli lingkungan. Sila pertama, memberi kesempatan beribadah kepada karyawan peternakan ayam. Sila yang kedua, membersihkan kembali sisa-sisa sampah saat tamasya ke kebun binatang. Sila yang ketiga, rajin membantu orang tua memberi makan hewan peliharaan di rumah. Sila keempat, berdiskusi dan memutuskan untuk melakukan gotong royong membersihkan kandang ayam. Dan sila yang kelima, yaitu memberi upah yang layak kepada karyawan di peternakan ayam. Sekarang kita akan mengenal beberapa jenis patung. Yang pertama figur, yaitu patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh dari kaki sampai dengan kepala. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Patung yang kedua adalah buste, adalah patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada atau hanya dada saja. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Jenis yang ketiga yaitu torso, yaitu patung badan atau kembung saja tanpa kepala. Sebagai contoh juga bisa diperhatikan pada gambar berikut ini. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis patung. Selanjutnya kita akan mengingat kembali tentang perkembangbiakan tumbuhan. Itu adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan ini diawali dengan penyerbukan dan pembuahan. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video berikut ini. Adalah gambar bagian-bagian dari putik.
pemberian tumbuhan selanjutnya yaitu secara vegetatif. Nah, secara vegetatif ini ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Agar lebih jelas, kalian simak video pembelajaran berikut ini. Biakan tumbuhan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses penyerbukan tanpa dibantu dengan perantara manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara spora dialami oleh tumbuhan lumut dan paku. Tunas dialami oleh tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif dialami tumbuhan cocor bebek, sukun, dan cemara. Umbi batang dialami oleh tumbuhan kentang dan ubi jalar. Umbi lapis dialami oleh tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Akar tinggal dialami oleh tumbuhan jahe, kunyit, dan lengkuas. Geragih atau stolon dialami tumbuhan semanggi, arbei, dan pegagan. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif alami, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan bermutu tinggi, tumbuhan yang berbuah banyak, tahan penyakit, dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium seperti pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung bertujuan menggabungkan sifat tanaman baik dan unggul. Okulasi atau menempel menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis, seperti pohon singkong, belimbing, dan karet. Setek. Setek adalah memotong batang tanaman induk yang telah tua, seperti pohon tebu, kunyit, dan bunga mawar. Merunduk. Merunduk adalah menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah, seperti pohon apel, anggur, dan stroberi. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham materi yang kita pelajari hari ini? Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.